Yang kelima Sunan Kerapiak. Ya, Pak. Nama Agus dari Kerapiak. Pertanyaan saya terkait dengan geologi. Candi itu konon kan dari 2,5 meter sampai 7 meter ya, yang tertimbunnya itu. Nah, pertanyaannya apakah landscape awalnya itu berupa cekungan seperti Bandung itu, atau sebenarnya dia berupa lereng gitu. Jadi memang geronjong mulon, geronjong itu. Gitu. Kan karena Jogja itu kan arahnya memang geronjong itu. Ada satu reservoir pump yang di dekat jedis itu Pak. Itu kan nggak pakai mesin, dia langsung turun gitu. Kemudian bahwa kita lebih cenderung ke lereng daripada bentuk cekungan. Nah, tadi sampaikan Pak Wakono terkait dengan hempasan ya, pampasan atau hempasan apa ya? Hempasan ya. Hempasan itu kan satu proses horizontal yang sangat kuat gitu. Beda dengan kata mengalir kan alon-alon tersedimentasi alon. Kalau hempasan kan langsung bruk gitu. Nah, pertanyaan terkait dengan candi tadi, apakah ada satu temuan begitu yang dia memang ada gaya tekan dari samping? Karena ketika dihempas itu kan dia kalau yang pengangkatan tadi kan bentuknya bentuk gini. Nah, kalau dari samping kan berarti dia temboknya melengkung. Yang ketiga terkait dengan tadi sampaikan Bu Andi tadi ya, yang tentang dekat aliran air. Sebenarnya aliran air kan bagus untuk ini ya, untuk proses awal, tapi tidak diperhatikan terkait dengan bahwa aliran air itu juga akan membawa lahar dingin. Artinya sumber bencana pun juga mengintai di situ, apalagi yang dekat-dekat dengan gunung berapi. Nah, apakah situs yang Candi Kedulan, Candi Murangan dan sebagainya itu kan dekat dengan air? Apakah tertimbunnya itu juga karena dia dekat dengan aliran air tadi, atau mungkin ada faktor lain yang dia di luar itu gitu. Jadi hempasan tadi tidak lewat sehalnya dia lewat situ, cuma kebetulan karena random lewat situ. Tolong diulang pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan yang pertama tadi saya agak lupa. Cekungan atau lereng? Oh gitu. Kalau kita lihat mulai dari candi yang tercubur yang sudah direstorasi kayak candi yang dekat Kalasan ini, yang Sambisari sampai Kedulan dan sebagainya itu. Kalau kita perhatikan dinding sampingnya, itu menunjukkan bahwa candi itu tidak terkubur oleh satu jenis material. Ini menunjukkan bahwa proses penimbunan itu tidak terjadi satu kali, jadi berkali-kali. Bahkan dari disertasinya Bu Sri Mulyaningsih dari Akvin yang kemarin diangkat menjadi guru besar ya, jadi itu menunjukkan bahwa pada periode penimbunan itu terjadi bermacam-macam proses. Jadi ada lahar, ada aliran, ada jatuhan yang silih berganti. Nah, itu menunjukkan bahwa proses itu tidak terjadi sekali. Jadi bukan karena hempasan. Kalau hempasan itu satu kali terjadi satu kali. Nah, apa yang terjadi dengan kayak Kedulan dan sebagainya, semua itu dekat dengan sungai. Jadi sebenarnya dia didirikan pada daerah yang disebut sebagai daerah pelimpas banjir, atau kalau dalam bahasa asing disebut floodplain. Nah, floodplain itu namanya saja flood, sesuatu daerah yang dibuat oleh sungai untuk menampung material yang terbawa pada waktu banjir. Nah, kebanyakan kalau kita lihat Candi Kedulan itu di pinggir Kali Kuning, kalau tidak salah ya. Kali Kuning atau apa, saya lupa. Yang Kali Kuning itu yang ya sudahlah, pokoknya dekat sungai, dekat sungai. Nah, jadi kebanyakan itu tertimbunnya itu bukan oleh satu proses, tapi oleh beberapa proses.
dan itu merupakan satu proses yang apa namanya, jadi vulkanik proses itu terjadi bisa cepat sekali, vulkanik proses, tapi bisa lambat sekali. Jadi tebal tipisnya material yang menimbun itu tidak selalu menunjukkan waktu yang sama. Demikian juga posisinya, apakah dia sekarang berada di 3 meter, 5 meter dan sebagainya, itu juga menunjukkan bahwa posisi daerah tempat itu menunjukkan morfologi perubahan yang mudah terisi kembali oleh sedimen. Jadi misalnya floodplain itu gampang, tiap banjir kena. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada kerusakan karena hempasan itu ya? Terus terang mungkin Pak Bagio lebih tahu atau Pak saya sendiri, saya lebih mempelajari di mana hempasan itu terjadi. Nah, sejauh ini yang saya lihat itu di Jering, di utara Godean, kemudian di Sedayu, kemudian di selatan Jalan Wates di Barat Gamping, kemudian di apa namanya Kosong sampai ke Klaten, itu tidak ada yang mengenai candi. Jadi tidak ada, sejauh saya ketahui tidak ada. Jadi apa namanya, saya tidak tahu apakah hempasan itu terjadi pada waktu candi itu sudah ada, mungkin belum, jadi belum. Jadi masih lebih tua daripada proses pembentukan candi. Jadi ini sebenarnya apakah nanti saya sampaikan pada pertanyaan yang kedua untuk Mas. Sebenarnya bukan pertanyaan, jadi aku ada informasi yang mungkin bisa menambah pertanyaan justru. Langsung saja Pak. Langsung, begini ya. Departemen Arkeologi melakukan penelitian tentang lokasi candi. Pernah diperhatikan bagian paling utara di mana, Pak? Paling utara dalam kawasan Merapi, paling utara. Ya. Maksudnya kondisi apa nih, Pak? Posisi letak candi yang paling utara di lereng Merapi itu utaranya paling utara di mana? Bentar, saya ingat-ingatnya di utara Morangan saya kira. Di utara Morangan. Sungai dari peta tadi bisa kelihatan dari peta titik-titik tadi. Gendol, cangkringan. Nah, ini mah pada Dari peta yang titik-titik kuning tadi bisa kelihatan kan? mungkin namanya nggak ada di situ. Sebentar. Kalau yang saya pernah datangi bersama almarhumah Bu Sumiati, Iya. itu di Cangkringan, Pak. Di Cangkringan, jadi dari Sejajar Simpang. dengan Morangan. Morangan kan? Morangan itu lebih ke selatan. Itu Lor Morangan. Jadi di sebelah timur Jalan Utara Selatan. Tapi di selatan Simpang 3 Kecamatan Cangkringan yang lama. Jadi Simpang 3 itu ke selatan sedikit, nanti di timur jalan. Di timur jalan. Saya tahun 78 bersama. Nah, oke lah. Enggak apa-apa, lupa. Tapi sekarang yang paling selatan. Paling selatan yang diketahui. Ini yang terkait dengan kena dampak atau yang Bukan, pokoknya yang sekarang kita jumpai petilasan atau candi-candi yang paling selatan di mana? Kalau kita bicara di Wonosari masih ada gitu ya. Wonosari, Bantul. ya. Bantul di mana? Nah itu Mbak TACP Bantul itu Candi Gampingan. Gampingan. Candi Gampingan itu Simulyo. Kapanewon Simulyo. Jadi kidul itu apa? Pak. Jalan Wonosari. Iya, Kitvan. Kitvan Pak. Nah, Sebelah barat Kitvan. Oh, sebelah barat. tapi Kitvan. di sebelah kan
masih sejajar itu ada petirtaan Payak. Tapi di selatan Bintaran itu juga ada teman struktur canggih, tapi belum ada penelitian lebih lanjut, tapi ada struktur. Baik, sekarang yang di sektornya Pak, yang dari Prambanan ke timur, yang selatan, ya. Prambanan ke timur, jadi bukan barat atau Prambanan ke selatan, Prambanan ke timur. Masih ada. Saya temuan Mas Wonoboyo. Di mana itu? Ya, masuk Klaten ya. Iya, masuk Klaten. Iya. Yang Jogja atau Klaten sampai Klaten, Pak? Sampai Klaten, pokoknya lereng selatan Merapi. Wonoboyo. Wonoboyo itu di kecamatan Klaten. Jogonalan. Oh Jogonalan, jadi termasuk Klaten tengah ke utara. Ya. Candi Merak. Di Timur lagi, karena Nongko masih timur lagi, Pak. Nah, coba perhatikan semua itu terhadap jalan raya Jogja Solo. Di sebelah mananya? Ada enggak yang di sebelah selatan? Di mana? Jogja Solo. Hah? Ya. Ada Candi Merak. Ya. Ini kan, Coba. ini kan Jalan Jogja Solo. Iya. nah ini ada banyak, masih ada banyak temuan. Di mana? Di mana? Boleh. Ya antara lain yang di Payak, Candi Gampingan, Boko itu ya. Boko. Iya, Boko oke, sampai oke, Sari, Dawang Sari. oke. Dawang Sari. Nah, sekarang kalau Prambanan ke timur, Iya. iya, itu kebanyakan kan di utara jalan raya. Ya, jadi di selatan jalan raya itu ada kampung namanya Candi, tapi saya cari candinya enggak ada candinya. Nah, ini pada tahun 1998 saya bergaul-gaul dengan bukan. Saya itu sama teman arkeologi itu sering menyebutkan itu apa namanya panggilannya, kalau Mas Susatyo itu menyung ya, itu kebetulan pembimbing anak saya itu. Jadi kemudian Agus Patung tahu enggak? Ah, Agus Trihastaryo ya. Nah, tahun 98 itu saya dengan Agus Trihastaryo itu kebetulan melihat peta lokasi candi itu di utara, kebanyakan di utara jalan raya. Tapi setelah sampai Prambanan di selatan jalan raya ada. Ya. Nah, saya kemudian melakukan penelitian selama 2 tahun antara 99 sampai 2000 dan itu diterbitkan di Proceeding Pertemuan Ilmiah IAGI tahun 2000 di Bandung. Saya meneliti bahwa pada saat pendirian ini candi-candi itu, daratan sebelah selatan jalan raya Jogja Solo itu masih merupakan rawa, ya. Dan rawanya itu, endapan rawanya itu semakin ke selatan itu semakin dangkal, dan dia habis di dinding Pegunungan Selatan. Jadi sebagai contoh, kecamatan yang Gantiwarno itu sekitarnya itu adalah endapan rawa. Ya. Itu sepanjang kaki gitu. Nah, itu sampai ke Prambanan, sedangkan di sebelah barat Prambanan itu endapan rawanya itu ada di selatan. Jadi tidak mengherankan bahwa di dekat Kitvan masih ada, karena saya teliti, dan itu barangkali yang menyebabkan bahwa candi-candi itu tidak sampai ke arah selatan, ya, dan ini bisa dibaca di dalam ada file online-nya itu di Proceeding IAGI tahun 2000. Jadi, nah ini saya kira penting sekali karena daerah yang ada endapan rawanya itu kalau gempa
itu mengalami apa yang disebut liquefaction. Jadi lumpur yang keluar, lumpur yang apa istilahnya muncrat ke. Nah, dan itu juga akan menjadikan rumah-rumah yang dibangun di atasnya itu seolah-olah tenggelam. Jadi begitu banyak korban di daerah Gantiwarno misalnya, itu hampir seluruh rumah itu rusak, itu karena masuk di dalam. Nah, sehingga saya mengambil kesimpulan pada waktu hasil penelitian itu bahwa terbatasnya candi di utara itu bukan karena orang tidak mau ke selatan, tapi tidak bisa ke selatan karena ada rawa besar itu, dan rawa itu melanjut ke arah timur sampai daerah Sukoharjo, dan tersisakan sebagian kecil di sudut yang sekarang namanya Rowo Jombor. Rowo Jombor itu sisa dari rawa. Dan jadi saya kira ini informasi yang barangkali bisa menambah tadi pertanyaan dari Mas. Ya, jadi itu saja dulu, Mas. Oke, matur nuwun Pak, itu informasi yang sangat bermanfaat bagi kita dan tentu saja bagi kadang untuk teman-teman yang suka berusukan begitu ketika mengarah ke wilayah-wilayah itu bisa menjadi pedoman begitu juga. Kenapa di daerah Prambanan Barat itu kayak candi hijau, candi yang tadi banyak airnya tadi, Bobo, candi Abang, itu terletak di atas bukit. Oke, iya. Ya, matur nuwun informasinya begitu Pak Wartono yang sudah tentu saja valid karena melakukan penelitian yang cukup lama di wilayah itu. Saya kembalikan ke Pak Cuk. Makasih Pak Wartono. Seneng tadi ngelihat Mas Sayono diuji. Ya, sekarang jam 12.44. Kontrak saya sebetulnya selesai jam 12:30 tadi. Lembur. Ngelera. Oke, tapi sebelum kita nanti setelah ditutup secara formal ya, teman-teman masih bisa boleh ngobrol dengan Mas Sayono kalau belum pulang. Terus dengan teman-teman yang lain juga silakan ngobrol, bertanya-tanya lagi gitu ya. Tapi daripada nasinya dingin gitu ya, acara mau saya tutup dulu.